Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ardiansyah. Saya mahasiswa Prodi Manajemen dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil analisis dari kasus yang terjadi di PT Gudang Garam Tbk, yakni penguatan ekuitas di tengah tantangan ekonomi global. PT Gudang Garam Tbk memutuskan untuk tidak membagikan dividen atas laba bersih pada tahun 2023 guna mengantisipasi peningkatan beban bunga pinjaman di tengah tantangan ekonomi global. Beban bunga perusahaan meningkat 13,79% menjadi 363 miliar pada semester pertama tahun 2024. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat ekuitas perusahaan, menurunkan risiko atau rasio utang terhadap modal DER, serta mengalokasikan dana untuk kebutuhan operasional dan investasi jangka panjang. Selain itu, PT Gudang Garam Tbk berhasil menurunkan pinjaman bank jangka pendek sebesar 27% menjadi 8,45 triliun per Juni 2024, mencerminkan upaya mengurangi ketergantungan pada pinjaman berbunga tinggi. Strategi ini menunjukkan komitmen manajemen dalam menjaga stabilitas keuangan dan mendukung pertumbuhan jangka panjang di tengah kondisi ekonomi global yang menantang. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat di liputan6.com, yakni Gudang Garam absen tebar dividen tahun buku 2023. Ini sebabnya. Kalian bisa lihat ya di liputan6.com. Nah, selanjutnya dari analisis kasus tersebut, saya bisa memberikan 4 solusi. Di sini, solusi yang pertama yaitu diversifikasi pendapatan. Ada 2. Yang pertama, mengembangkan produk baru. Perusahaan dapat meluncurkan produk yang lebih inovatif atau memasuki pasar baru untuk meningkatkan pendapatan. Yang kedua, ada ekspansi ke pasar internasional. Fokus pada ekspansi ke negara-negara dengan regulasi lebih ramah atau pasar rokok yang lebih alternatif. Yang kedua, ada pengelolaan beban bunga. Di sini ada 2 isi. Yang pertama, refinancing utang. Mengajukan kembali pinjaman dengan bunga lebih rendah atau memperpanjang jangka waktu pinjaman. Yang kedua, ada negosiasi ulang dengan kreditur, yaitu menyusun ulang struktur pembayaran utang untuk mengurangi tekanan beban bunga. Yang ketiga, ada penguatan ekuitas. Di sini juga ada 2 isi ya. Pengelolaan laba ditahan secara efektif. Fokus pada pengelolaan laba untuk investasi jangka panjang yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Isi yang kedua yaitu investasi pada aset produktif, yakni mengalokasikan dana ke sektor atau aset yang memberikan return tinggi untuk memperbaiki rasio utang terhadap modal. Yang terakhir, manajemen risiko, yakni membangun cadangan keuangan, menyisihkan dana darurat untuk menghadapi fluktuasi ekonomi global, dan juga melakukan analisis skenario ekonomi, yakni menggunakan skenario ekonomi untuk merancang strategi responsif terhadap tantangan eksternal. Nah, kesimpulan dari kasus tersebut adalah dengan langkah-langkah ini, PT Gudang Garam Tbk dapat meningkatkan stabilitas keuangan, memperbaiki efisiensi operasional, dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Sekian dari saya, bila ada salah mohon dikoreksi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.